Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian membuka video ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan untuk mengerjakan exercise bab 9 ini dengan materi Financial Engineering pada matkul Matematika Keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irsyad Aulia Rahman, absen 13, NPM 43011900053, kelas 308 dan dari Prodi D3 Kebendaharaan Negara. Selamat menyaksikan. Pada exercise 9.1 ini kita disuruh menemukan persamaan antara rumus delta D per ds P pangkat E menggunakan Eurobond put option pada metode Black-Scholes. Untuk mencari persamaan tersebut, kita bisa melihat dari menggunakan put call parity 7.1. Nah, di sini sudah disediakan rumus di mana D per ds dikali P pangkat E sama dengan D per ds kali C pangkat E dikurangin 1, di mana pada 8.9 ini delta dari opsi jual memiliki keadaan negatif dan konsisten dengan fakta bahwa nilai opsi jual menurun seiring dengan kenaikan harga aset dasar. Sehingga di sini menjadi minus N dalam kurung minus D1 di situ. Untuk soal selanjutnya, pada exercise 9.2, kita disuruh menemukan atau mencari harga saham pada hari pertama, di mana heading portfolio mencapai nilai maksimumnya. Untuk menjawab exercise 9.2 ini lebih memaksimalkan 581,96 dikali S min 30 dan 779,62 min 1000 dikali C pangkat E pada S 1 banding 365. Kenapa bisa dapat itu? Silahkan kalian nanti buka sendiri di buku Capinski pada halaman 193. Nah, silahkan nanti itu bisa dibuka dan dipelajari bagaimana proses mendapatkan itu. Lalu di mana S adalah harga saham setelah 1 hari dan CE terhadap ST adalah harga dari panggilan pada waktu T. 1 hari dalam kasus ini dengan 89 hari hingga jatuh tempo, di mana sigma sama dengan 30% dan bunga R ini suku bunga sama dengan 8% seperti sebelumnya. Lalu kita menyamakan turunan terhadap S dengan 0 dan disimpulkan bahwa delta opsi setelah 1 hari harus sama dengan delta pada hari 0, sehingga D per ds C pangkat E terhadap S oleh S
terhadap 1:365 ini sama dengan 0,58196. Dan ini memberikan kondisi untuk harga saham sama dengan ln S per 60 ditambah R plus tengah sigma pangkat 2 dikali 89/365. Jadi per akar dari sigma oleh 89/365. Di sini kita belum mengetahui S-nya. Lalu kita masukkan tadi R-nya di sana diketahui 8%. Terus sigmanya yaitu 30%. Ya, kita masukkan 89 tadi, 89 hari per 365. 365 itu dari mana? 365 itu dalam setahun. Yang bawah juga 89 banding 365. Lalu setelah dihitung ketemu S-nya. S-nya itu hampir mendekati sama dengan 60,0104 dolar. Nah, sehingga tadi kan disebutkan bahwa pada hari ke-1 harus sama dengan pada hari ke-0. Nah, berarti 89/365 sama dengan 90/365 di situ. Selanjutnya exercise 9.3, yaitu kita misalkan 50.000 saham selama pelaksanaan 90 hari dan harga kesepakatan disebut X sama dengan 1,8 dolar. Ditulis pada saham dengan harga saat ini S0 sama dengan 1,82 dolar. Dan volatilitas atau bisa disebut dengan sigma sama dengan 14%, di mana tarif bebas resiko adalah R sama dengan 5%. Bangun portofolio netral dan hitung nilai setelah 1 hari jika harga saham turun menjadi S1 dibanding 365 sama dengan 1,81 dolar. Nah, kita akan simak baik-baik dari pertanyaan ini. Untuk menjawab pertanyaan dari exercise 9.3 ini, di mana premi untuk penjualan satu premi dihargai 0,031648 dolar. Dapat dari mana angka tersebut? Yaitu menggunakan rumus Black-Scholes yang tadi pada pertanyaan exercise 9.1. Nah, hal ini menyebabkan bank akan menerima 1.582,40 dolar dengan menjual 50.000 saham. Lalu dari satu saham tersebut akan menghasilkan minus 0,355300, sehingga portofolio membutuhkan sorting 17.765 saham, yang mana akan menghasilkan 32.332,29 dolar. Ini akan memberikan total 33.914,69 dolar
yang diterima untuk diinvestasikan pada 5%. Nah, nilai portofolio delta netral ini terdiri dari short stock, invest cash, and sell option akan menjadi minus 32,29, di mana dari nilai tersebut yang di atas tadi kan ada minus 32.332,29 ditambah 33.914,69 dan dikurangi 1.582,40 sehingga hasilnya itu $0. Nah, suatu hari saham korsleting akan bernilai 17.765 dikali tadi 1,81 sehingga menghasilkan $32.154,64. Sedangkan investasi tunai akan tumbuh menjadi 33.914,69 pangkat 0,05 per 365 sehingga hasil ini akan mendekati sama dengan 33.919,34 dolar. Harga saham akan naik menjadi 0,035182 dolar. Jadi harga 50.000 saham tersebut akan menjadi maaf ini salah ya, yang harusnya 1.590,11 akan menjadi 1.759,11 dolar. Nilai portofolio ini berasal lalu dijumlah dari tadi yang saham yang korsleting senilai 32.154,64 dolar itu minus karena dia korsleting sehingga di sini ditulis minus. Lalu ditambah dengan 3.919,34 dari investasi tunai yang tumbuh. Kemudian dikurangin 1.759,11. Kenapa dikurangi? Karena di sini dia mengalami kenaikan. Nah, pada kenaikan itu maka selisih dari kenaikan itu dimasukkan di sini sehingga totalnya menjadi 5,59 dolar. Selanjutnya pada exercise 94 di sini kita disuruh mencari the value of the delta natural portfolio pada exercise 9.3 jika tingkat bunga bebas resiko turun menjadi 3% pada hari pertama. Nah, untuk menjawab exercise 9.4 ini, harga penjualan satu saham setelah 1 hari menjadi 0,038885 dolar. Nah, di mana harga penjualan awalnya tadi pada exercise 9.3 itu 0,031648 dolar. Itu pada penjualan pertama. Lalu setelah 1 hari mengalami peningkatan. Nah, di sini
pada 50.000 saham yang dijual akan bernilai 1.944,26 dolar. Saham dan setoran tunai yang tersisa seperti pada pembahasan 9.3 tadi akan membawa kerugian 179,56 dolar. Kita lanjut ke exercise 9.5, di mana kita disuruh menunjukkan bahwa portofolio netral dengan nilai awal awal zero ini heading single call option. Nilai satu opsi akan mendapat nilai seiring waktu jika harga saham, volatilitas, dan tingkat bebas risiko itu tetap tidak berubah. Nah, gimana itu teman-teman? Mari kita lanjut ke pembahasannya. Pada pembahasan ini disebutkan bahwa jika stock price tidak dapat berubah sehingga ST sama dengan S0 sama dengan S, lalu nilai portofolio setelah waktu T akan menjadi VT sama dengan SN D1 dikurangi X E pangkat R kali T dikali E pangkat min R kali T besar dikali N D2 dikurangi C min pangkat E pada S terhadap T, di mana CE oleh S terhadap T ini berasal dari formula Black-Scholes, dan pada D1 dan D2 terdapat pada teori 8-9. Nah, di sini rumusnya. Ini beberapa formula yang berasal dari formula Black-Scholes dan 8.9. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dibuka-buka pada buku Kapensky. Oke. Nah, pada rumus ini D per DT dikali VT ketika T sama dengan 0. Berarti kan di sini jika stock price tidak mengalami perubahan, berarti sama, sehingga rumusnya itu tinggal dimasukin aja min R kali XE pangkat min RT kali N D2 dikurangi D per DT C pangkat E ketika T sama dengan 0. Nah, ini kalau nggak salah ini diturunkan, turunan terhadap theta. Nah, lalu kita mendapatkan rumus, sehingga hasilnya sigma S dibagi 2 akar 2 pi T dikali E pangkat E D 2
1 dibagi 2. Selanjutnya kita memasuki exercise 9.6, di mana kita disuruh menurunkan rumus for the Greek parameters of a put option. Pada exercise 9.6 ini kita menggunakan put call parity and the Greek parameter untuk melakukan beli. Nah, sini kami menemukan untuk menjualnya. Di sini ada delta PE sama dengan N D1 dikurangi 1 sama dengan delta CE dikurangi 1 sama dengan minus N dikali minus D1. Turunan delta yaitu gamma PE sama dengan gamma CE, lalu diturunkan lagi menjadi theta PE, di mana minus S sigma dikurangi 2 akar 2 pi T dikali E pangkat minus D2 dan D1 dibagi 2 ditambah RX E pangkat minus RT dikali N minus D2, lalu diturunkan lagi jadi Vega PE sama dengan Vega CE. Lalu turunan yang berikutnya yaitu rho PE sama dengan minus T kali X E pangkat minus RT dikali N minus D2, dimana pada the Greek parameters ini dihitung pada waktu T sama dengan 0, sehingga persamaan ini juga dapat diverifikasi secara langsung dengan membedakan rumus Black-Scholes untuk harga jualnya. Selanjutnya kita menuju ke exercise 9.7, di mana kita menggunakan data yang sedang berlangsung dengan harga saham $60, volatilitas 30%, suku bunga 8%. Construct a delta rho neutral portfolio to hit a short position, dimana ini menjual 1000 saham pada posisi short posisi. Nah, dengan jatuh tempo setelah 90 hari itu harga kesepakatannya yaitu $60, mengambil sebagai komponen tambahan opsi panggilan berakhir setelah 120 hari dengan harga kesepakatan $65. Analisis sensitivitas nilai portofolio ini terhadap variasi harga saham jika setelah 1 hari tingkat suku bunga ini akan naik menjadi 9%. Tinggi juga ya. Nah, kita disuruh membandingkan hasil sebelumnya. Apa yang akan terjadi jika suku bunga itu melonjak menjadi 15%? Oke, kita akan bahas berikutnya. Di
Di sini disebutkan bahwa rho dari opsi awal adalah 7,5878. Lalu delta opsi tambahan 0,4104 dan rho 7,1844. The delta rho neutral portfolio ini membutuhkan pembelian sekitar 148,48 saham dan 1056,14 opsi tambahan dengan meminjam 7.693,22 dolar. Posisi setelah 1 hari disajikan pada tabel berikut ini. Nah, di mana kami juga mengingat hasil nilai delta. Selanjutnya kita membahas eksersis 9.8, di mana evaluasi VAR pada tingkat kepercayaan 95%, investasi dalam 1 tahun ini sebesar 1.000 dolar ke dalam euro. Jika tingkat bunga untuk investasi bebas resiko dalam euro adalah R, maka bunga pada euro ini sama dengan 4%, dan nilai tukar dari euro ke dolar Amerika mengikuti distribusi normal log dengan M sama dengan 1% dan sigma sama dengan 15%. Nah, memperhitungkan peluang yang hilang untuk menginvestasikan dolar tanpa resiko, mengingat tingkat bunga bebas resiko untuk dolar adalah R sama dengan 5 dolar. Untuk menjawab exercise 9.8 tadi, dengan probabilitas 95%, pengembalian logaritmik pada nilai tukar memenuhi K lebih dari M ditambah X kali sigma sama dengan mendekati minus 23,68%, di mana X mendekati sama dengan minus 1.645, sehingga NX mendekati sama dengan 5%, di mana tadi telah disebutkan bahwa 1.000 dolar itu dikonversikan ke euro. Nah, investasi tanpa risiko dengan kurs R euro ini dan dikembalikan ke dalam bentuk dolar setelah 1 tahun, kemudian akan menghasilkan 1.000 E pangkat R. R ini bunga ya, bunga terhadap euro dikali E pangkat K dolar. Itu rumus untuk mengkonversikan dari euro ke bentuk dolar. Nah, dengan kemungkinan 95% tadi, 1.000 dikali E pangkat R euro dikali E pangkat K itu lebih dari 1.000 dikali E pangkat R euro kali E pangkat M plus X sigma itu sama dengan mendekati 821,4 dolar. Nah, di sisi lain 1.000 dolar itu diinvestasikan dalam kurs USD atau dalam bentuk dolar, sehingga akan tumbuh menjadi 1.000 dikali E pangkat R US dollar mendekati sama dengan 1.051,27 dolar. Nah, hasil tersebut menjadikan VAR sama dengan
1000 dikali E pangkat R US dollar dikurangi 1000 E pangkat R euro dikali E pangkat M plus X kali sigma mendekati sama dengan 229,88 dolar. Kita masuk ke exercise 9.9, di mana kita memisalkan 1000 dolar ini diinvestasikan dalam opsi call option pada metode European. Nah, di sini dengan harga S0 itu sama dengan 60 dolar. Lalu the option expire after. Nah, di sini setelah 6 bulan dengan harga kesepakatan X sama dengan 40 dolar, diasumsikan bahwa sigma sama dengan 30% dan R tadi sama dengan bunga ya. R ini sama dengan 8%. Dan pengembalian logaritmik saham yang diharapkan adalah 12%. Nah, disuruh menghitung VAR setelah 6 bulan pada tingkat kepercayaan 95%. Temukan kekayaan akhir jika harga saham tumbuh pada tingkat yang diharapkan. Lalu di sini juga disuruh menemukan tingkat harga saham yang akan dilampaui dengan probabilitas 5% dan hitung hasil akhir yang sesuai. Untuk menjawab exercise 9.9 tadi itu dimana kita itu seperti apa ya, call cost-nya itu dalam keadaan ini mungkin single ya, a single call cost itu seharga 21 dolar 21.634 dolar. Nah, ini kira-kira diperumpamakan membeli sekitar 46,22 opsi dengan probabilitas 5% tadi, harga saham akan kurang dari 49,74. Lalu dapat menggunakan opsi yang menghasilkan 450 dolar dalam in the borderline case ya. The alternative risk free investment ini dimana itu alternatif investasi bebas risiko ini sebesar 1000 dolar dengan nilai 8%. Nah, berarti 1000 dikali 8%. Itu nanti hasilnya ditambah dengan 1000 sehingga totalnya itu akan tumbuh menjadi 1040,81 dolar. Oleh karena itu, VAR akan mendekati sama dengan 590,63 dolar. Nah, jika saham tumbuh pada tingkat yang diharapkan atau mencapai 63,71 dolar, maka akan memperoleh 1095,88 dolar saat opsi ini dieksekusi. Nah, dengan probabilitas 5% tadi, harga saham akan berada di atas 81,6 dolar dan kemudian opsi akan bernilai setidaknya 1922,75 dolar.
pada exercise 9.10 ini disuruh untuk memeriksa perhitungan di atas. Nah, di atas ini maksudnya ini terdapat dalam buku Chapensky. Nanti bisa dicek sendiri itu perhitungannya. Nah, dan disuruh untuk mempertimbangkan modifikasi sedemikian rupa sehingga bull speed ini dibangun dengan membeli call dengan strike price sebesar $60 dan menjual call dengan strike price $62. Hitung pengembalian yang diharapkan, berarti kita disuruh menghitung resiko dan VAR-nya ya. Untuk menjawab exercise 9.10 tadi, di mana biaya satu bull spread ini sebesar $0,8585 dengan pengembalian yang diharapkan itu 29,65%. Deviasi standar itu 99,17% dan VAR sama dengan $15.000 atau pada tingkat kepercayaan 74,03%. Jika 92,95% ini dari modal dan diinvestasikan tanpa resiko dan sisanya di bull spread, maka return yang diharapkan akan sama seperti pada saham, di mana dengan resiko 6,99% dan VAR sebesar $650. Selanjutnya kita ke exercise yang terakhir, yaitu 9.11. Dalam rangka model binomial yang digunakan di atas, ini hampir sama ya soalnya dengan yang exercise 9.10. Kita itu disuruh mempertimbangkan analisis yang memiliki alasan yakin bahwa harga saham akan turun, tapi tidak lebih dari 20% setelah 20 hari. Untuk spread bear ini dengan strike $56 dan $58 yang dibangun dari put option. Hitung return yang diharapkan, lalu menghitung resiko dan VAR untuk kemungkinan hasil terburuknya. Untuk menjawab exercise 9.11 ini, kita ini sebuah put atau beli dengan harga kesepakatan $56 ini dihargai sama ini harganya dengan $0,426. Nah, di mana put ini dengan strike price $58 ini biayanya itu $0,93. Nah, hasil yang diharapkan dari spread bears adalah 111,46% dan resikonya ini mencapai 177,23%. Nah, skenario kasus terburuknya itu atau diantara yang diakui oleh analisis adalah ketika harga saham turun menjadi $58,59. Dalam skenario ini yang akan terjadi dengan probabilitas bersyarat itu sebesar 0,39. Nah, investor akan kehilangan segalanya sehingga VAR sama dengan $15.000 pada tingkat kepercayaan 60,99%.
Itulah pembahasan dari bab 9 ini dengan judul Financial Engineering. Untuk lebih lanjutnya, kalian yang misal merasa masih bingung bisa buka-buka buku Tapin-Skin. Dan ini mungkin rekomendasi dari saya ini sendiri. Kalian bisa nonton YouTube dari Pak David. Nah, insya Allah akan diterangkan secara detail di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.